Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggur Santoso, dosen pengampu mata kuliah Digital Video Editing. Nah, pada mata kuliah ini saya akan melanjutkan materi kuliah sebelumnya yang saya akan masuk nanti ke materi yang agak lebih teknis, tapi kita coba pelajari dulu umumnya konsep-konsepnya dulu. Ya, kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana mengelola sebuah video ini agar video ini bisa menjadi video yang efektif. Artinya pesannya itu bisa sampai ke konsumen ataupun ke uh, apa penonton yang menonton video kita. Artinya jadi kita tahu apa saja yang bisa kita rangkai atau kita istilahnya kita konstruksi gitu kan, atau kita edit sehingga video yang utuh yang kita bikin itu singkat, padat, sesuai dengan pesan yang diinginkan. Oleh karena itu, video ini pelajaran teknik editing video ini secara dasar, kita harus mengetahui jenis atau tipe bagaimana mengelola sebuah video, khususnya editing ya. Oke, video merupakan suatu channel marketing, channel campaign yang saat ini menjadi efektif. Kenapa dikatakan efektif? Ya karena sekarang konten ya baik itu di sosial media maupun konten-konten lain itu video mendapatkan perhatian yang lebih. Artinya memiliki engagement yang tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki daya interaktif yang tinggi. Tapi tentu ada kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu video ini perlu ditangani dengan baik. Tentunya dengan proses editing. Kenapa dapat tantangan? Ya karena kalau video yang cukup panjang, bertele-tele tentunya akan ditinggalkan oleh si penonton atau si konsumen. Ya, pesannya tidak sampai karena belum selesai, akhirnya ditinggalkan. Nah, ini perlu yang namanya treatment khusus seorang editor. Nah, saat ini kita coba teknik dan jenis editing video. Pertama adalah potongan, ya, atau cut. Ya, bisa di-cut ya. Atau di istilahnya itu ada split, ada cut, ya, ada potongan dan lain-lain. Itu istilah dalam video, nanti di aplikasinya itu berbeda-beda. Tapi tentunya ini sama ya. Dia memotong durasi sebuah video. Jadi kita memotong tayangan-tayangan video yang dianggap atau kita anggap itu tidak efektif atau perlu dibuang, gitu kan, atau dipersingkat. Karena kita tahu bahwa untuk media sosial, untuk pengiriman pesan, gitu kan, itu perlu video-video singkat. Karena selain banyak menyerap memori yang cukup besar, tentunya kita juga mempersingkat ya supaya orang lebih jelas dan orang bisa lebih cepat tahu apa itu pesannya, tidak bertele-tele. Makanya di Instastory, di feed, di Reels ya, atau di YouTube yang singkat itu kan. Nah, itu tidak lama ya, atau TikTok gitu kan, tidak perlu panjang-panjang. 15 detik, 30 detik, 60 detik ya. Tidak sampai yang harus 15 menit, 5 menit gitu kan. Nah, selain orang juga daya konsentrasi seseorang itu terbatas dan juga karena banyak video yang juga bermunculan. Oleh karena itu kita harus efektif dalam mengelola video. Nah, teknik editing khususnya potong-memotong film, potong-memotong video ini sangat penting. Ya tentunya kita harus tahu juga apa sih yang bisa kita potong lebih singkat ini supaya orang lebih jelas. Ya awalnya atau akhirnya atau tengah-tengah itu bisa. Nah, itu jenis editing yang pertama.
Yang berikutnya adalah tekniknya transisi. Transisi adalah bagaimana frame 1 masuk ke frame 2, di tengah-tengah itu ada transisi namanya. Transisi adalah bagaimana sebuah eh, apa eh, sebelum masuk ke dalam frame berikutnya, kita ada namanya bridge-nya atau ada jeda untuk masuknya itu tidak terlalu mengagetkan atau tidak terlalu kasar lah istilahnya. Ada yang namanya dissolve ya, ada yang namanya nanti misalnya transisinya itu um, folding, fold gitu ya. Ada yang tiba-tiba blur dan lain. Itu banyak banget transisi. Nanti kita belajar macam-macam transisi ya. Jadi transisi dari mulai yang sederhana sampai transisi yang sifatnya lumayan tantangannya lebih rumit. Tapi transisi ini kenapa dibutuhkan? Karena kita ingin masuk ke segmen 1 atau frame 1 ke frame 2, itu kita perlu yang namanya mengatur tempo atau pola atau semacam jedanya itu, masuknya itu tidak terlalu mengagetkan atau tidak terlalu ekstrim. Sehingga kita perlu tuh namanya jedanya itu menjadi lebih halus. Nah, transisi itu macam-macam ya. Ada yang transisinya yang cut to cut ya, ada yang cut to cut langsung tak 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 gitu kan. Nah, itu tergantung nanti jenis, genrenya atau dari jenis misalnya filmnya, videonya maunya seperti apa. Apakah videonya maunya dalam misalnya maunya cut to cut karena sesuai dengan emosi ya. Nah, itu perlu ya di pemotongan video, transisi itu tergantung nanti emosi dalam videonya itu, tema dalam video itu. Nah, perlu transisi. Nanti kita belajar transisi seperti apa. Kemudian kita berikutnya adalah efek visual. Nah, efek visual itu apa? Jadi ada efek visual untuk menambah tadi ya, menambah dramatisasinya sebuah video, menambah misalnya lebih fun ya efeknya gitu. Banyak ya, ada efek itu banyak macam. Ada efek video, ada sound effect. Ya, ada dua tuh ya, ada efek video, sound effect, ada macam-macam. Nah, itu biasanya dalam sebuah aplikasi itu udah tersedia tuh. Namanya presetnya atau template-nya itu udah ada. Nah, nanti kita belajar juga efek-efek visualnya mau seperti apa. Tadi ada blur, ada misalnya dissolve, ada yang namanya cepet gitu kan, berbalik cepet seperti apa kayak kamera gitu kan. Nah, itu macam-macam, nanti kita bisa lihat bagaimana efek visual yang tersedia. Ya, tersedia biasanya itu disediakan template-templatenya. Lalu kemudian kita tahu bagaimana video ini menjadi tadi ya, menjadi lebih emosi, menjadi lebih menarik, kemudian menjadi lebih dramanya lebih dapat itu adalah dengan menggunakan yang namanya tone. Ya, tone itu ada warna. Kita koreksi itu warna asli ya. Kita mungkin agak lebih gelap dikit atau kita lebih terang dikit gitu kan. Atau kita menggunakan yang namanya efek coloring dari template juga ada. Ya, coloring template ya. Nanti ya, kita belajar coloring template itu banyak sekali yang gratis ya. Ada yang coloringnya seperti film, seperti misalnya video klip atau tampilannya seperti suasana di pantai itu. Jadi udah diatur tuh preset dari warnanya, atau mau warna sepia, misalnya mau warna seperti jadul ya, vintage, itu nanti udah tersedia, efeknya udah tersedia. Sekarang jauh lebih mudah karena sudah tersedia semua hal-hal template yang banyak yang gratis. Nah, kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah efek suara. Nah, tadi ya ada efek sound effect, ada video effect. Nah, ini ada sound effect. Efek suara ini dibutuhkan untuk sama ya, menjadi pesan lebih kena gitu loh. Pesannya lebih kena. Misalnya Anda mau ngasih efek ambience, suasana.
Misalnya kita menggambarkan video pegunungan, kalau nggak tambah efek angin, suara burung gitu kan. Nah, itu menjadi lebih dramatisasi. Suasana desanya lebih dapat, suasana hutannya lebih dapat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sound effect juga kita perlu mengetahui. Dan itu ternyata sudah tersedia juga gitu ya. Jadi kita nanti bagaimana kita memadu padankan efek, kemudian visual, kemudian transisi yang sudah tersedia itu menjadi satu, ini bagaimana mengelolanya yang cocok, yang pas. Tinggal pilihan-pilihan Anda aja ya. Kemudian adalah overlay atau grafis. Apa sih overlay atau grafis gitu ya? Overlay itu biasanya itu ya overlayer ya. Jadi ada video, ada di atasnya itu misalnya itu ada teks gitu, teksnya di atas. Kalau teksnya di bawahnya dia nggak kelihatan ya. Jadi teksnya itu biasanya di atas. Jadi dia itu ada di depan video sehingga dia bisa jalan videonya. Ini seperti teks saya di sini nih. Nah, kalau lihat ini teksnya ini ada di depan, artinya dia overlayer dari video ini. Teks ini, jadi dia ada di depan. Itu tuh overlay. Bisa juga nanti video yang berbeda. Ya, seperti gambar ini video nih. Nah, video masukkan di sini kan, nah ini overlay juga. Contohnya ya. Grafis juga gitu, ada misalnya ada teks, ada stiker gitu ya. Nanti ini muncul di sini. Lalu ada pemotretan maju mundur. Nah, ini apa sih pemotretan maju mundur? Ini dalam teknik fotografi ini, teknik fotografi dan juga teknik videografi. Nah, reverse ya, ada reverse. Nah, ini dibutuhkan juga nih reverse. Jadi ya, yang tadinya awalnya jalan maju gitu kan, karena ada fasilitasnya atau ada toolsnya. Begitu kita pakai efek atau kita pakai template yang namanya reverse, yang tadi maju itu dia mundur gitu loh. Nah, nanti ada contoh, saya pernah bikin video gitu kan. Videonya itu adalah orang memegang kotak teh. Orang memegang kotak teh. Jadi kotak tehnya itu sebenarnya dipegang lalu dilepas. Tapi saya reverse. Jadi seolah-olah teh yang ada di bawah itu, kotak teh itu, dia tuh tiba-tiba naik gitu, dipegang sama orang. Padahal itu di reverse. Nah, nanti ada contohnya ya. Nanti saya cari videonya, nanti kalau misalnya ada di sini, contohnya seperti ini. Tapi kalau nggak ada, nanti coba saya cek lagi. Jadi dibalik gitu kan. Seolah-olah jadi kotak teh itu muncul dari bawah ke atas. Padahal sebenarnya karena nggak mungkin kita menampilkan melempar teh itu dilontar ke atas, itu agak repot. Mendingan kita reverse saja. Nah, itu keuntungannya di situ. Nah, yang berikutnya adalah tentang pembingkaian. Jadi dibingkai ya. Dibingkai ini supaya memberikan efek-efek tertentu ya. Misalnya dibingkai supaya kita lebih fokus dengan gambarnya atau video yang kita akan coba tampilkan untuk memberikan pesan. Seperti itu kita bingkai. Tergantung nanti kita temanya seperti apa. Berikutnya adalah mengikuti pergerakan, motion tracking. Nah, motion tracking itu bagaimana misalnya kita bergerak, dia ikut. Kita bergerak, dia ikut kameranya. Nah, motion trackingnya lebih aktif adalah ketika kita jalan, dia kamera tetap ikut, gitu kan, tetap mengikuti si objek. Nah, itu adalah motion tracking, dan itu juga ada yang namanya fasilitasnya di dalam aplikasi editing video. Ada CapCut, ada Filmora, ada Premiere mungkin ya. Nah, itu ada fasilitas namanya motion tracking. Ya, jadi pergerakan kita diikuti oleh kamera. Ada berikutnya adalah pemilihan musik. Nah, ini yang terakhir, musik. Ini yang kalau saya ya, di segmen pemilihan musik itu adalah hal yang menarik bagi saya ya. Karena bagaimana pemilihan musik itu menjadi satu poin yang penting bagi saya untuk memberikan efek dramatisasinya. Ya loh, coba deh. Ada efek misalnya suasana pagi, lalu suasana pagi atau suasana hujan gitu ya.
hujan di sore hari atau hujan di pagi hari gitu kan. Lalu kita berikan efek sound gitu kan atau musik yang memang sesuai dengan tema itu, pas emosinya. Ya, bisa emosi sedih, emosi positif, ada mood gitu kan, memberikan musik-musik yang mood gitu kan. Itu banyak sekali. Nanti Anda bisa dapat juga itu efek-efek fasilitas musik dalam aplikasi. Kalau nggak ada kita cari di internet. Internet kita ambil MP3 lalu kita masukin gitu. Tentunya yang non copyright ya, yang tidak ada copyrightnya itu banyak tersedia di internet. Jangan yang ada copyrightnya. Kalau ada copyrightnya nanti kita tidak bisa menayangkan video itu karena apa? Karena kena ban. Nanti sama YouTube atau sama sosial media itu akan kita kena ban. Jadi suaranya jadi nggak ada, musiknya jadi nggak muncul karena kita kena ban. Nah, carilah musik yang memang tersedia secara online dan gratis, ya, no copyright. Demikian itu pembelajaran video editing secara umum dari saya. Nanti kita akan belajar satu-satu melalui langsung aplikasinya. Nah, saat ini saya menggunakan aplikasi, boleh CapCut, boleh juga Filmora. Kalau Anda yang bisa After Effects atau aplikasi yang lain silakan monggo. Tapi secara umum saya akan memberikan secara dasar hal-hal yang bisa Anda terapkan dalam pengelolaan video. Demikian perkuliahan kita kali ini. Sampai bertemu di perkuliahan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.